Episode 3976-3980. Belum lagi Taoisme Kaisan begitu luas sehingga mudah ditemukan oleh orang-orang. Dan bahkan jika Anda menemukannya, itu adalah masalah besar. Mungkin, kelompok orang ini mengira Chu Lingmin berteriak dengan suara bahwa dia dan Xiao Yuner telah melarikan diri. Gelap di bawah cahaya, di sini lebih aman. Jadi mereka diam-diam berlatih dan memahami di menara. Nyatanya, Muyun kini punya banyak sarana. Saat ini, Muyun telah memasuki ranah Tongtian. Di antara kekuatan alam teratas Changlan, dia bukanlah orang kuat di bawah. Sekarang, Muyun memutuskan untuk menggunakan teknik pedang 10 kaisar untuk menyegel langit dan formula kait bintang 7 sebagai sarana utama budidaya. Segel Kaisar Donghua dan Oven Tiandi adalah pelengkap. Sutra Kaisar Kuning adalah perpanjangan jalan bagi diri sendiri. Adapun mata Kaisar Chang dan Kaisar Kuning, dia masih perlu lebih banyak berlari sebelum dia bisa mengeluarkan kekuatan yang benar-benar kuat. Tubuh naga sekarang hanya dipromosikan dengan peningkatan kekuatannya sendiri, dan tidak dapat mencapai tingkat transformasi. Jika Anda benar-benar ingin berubah, saya khawatir Anda harus pergi ke keluarga naga. Tanpa restu darah dan jiwa naga, sulit untuk membuat perubahan kualitatif pada tubuh naga Anda. Adapun cara Tai Chi, tampaknya beberapa perubahan telah terjadi kali ini, tetapi Muyun belum punya waktu untuk menjelajah. Pada saat ini, Muyun dan Xiao Yuner berada di menara, berlatih latihan mereka sendiri. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam beberapa hari, dua seniman bela diri dari seberang langit berkumpul untuk memeriksa menara. Muyun dan Xiao Yuner berpindah tempat. Muyun dan Xiao Yuner berpindah tempat dan terus bersembunyi. Selanjutnya, banyak orang dari klan Jiwa, klan Tulang, dan klan Chu mulai mencari. Namun, seperti yang dikatakan Muyun, Kaisan Daozong sangat besar, dan bangunan internalnya bertumpuk satu demi satu. Kedua orang itu berniat bersembunyi, dan orang-orang ini tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Kecuali jika ketiga pihak menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Namun, jika kamu melakukan itu, kamu akan menyinggung semua petarung di sini. Setelah sebulan, pencari itu akhirnya menghilang. Muyun dan Xiao Yuner menemukan sebuah rumah di kaki gunung terpencil dan menetap sepenuhnya. Di sini, mereka mulai berlatih dengan tenang. Para seniman bela diri yang datang ke Sekte Jalan Kaisan datang dan pergi. Banyak dari angkatan pertama yang tidak mendapat apa-apa, dan ada pula yang mendapat banyak. Mereka mengubah beberapa tanaman, namun pada akhirnya, banyak orang yang terus menjelajah, dan banyak orang yang datang pada periode tersebut. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Muyun dan Xiao Yuner berlatih di dalam ruangan atau di lembah sepanjang hari, tetapi mereka cukup pendiam dan memiliki perasaan mandiri dari dunia. Pada hari ini, Muyun berdiri sendirian di lembah di bawah air terjun. Memegang sisa pedang di tangan Anda dapat melihat cahaya terang dari pedang tersebut. Kaisar Pedang Patah. Ketika pedang keluar, tidak ada fluktuasi kekuatan batas dan tidak ada kohesi roh pedang. Ini adalah momentum murni yang muncul pada saat ini. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar pada saat ini. Huang Mijian, pedang Huang Feng. Kemudian Muyun mengirimkan 2 pedang berturut-turut, dan potensi pedangnya sangat cemerlang. Dalam 3 bulan ini, Muyun menghabiskan banyak energi untuk meredam pedang 10 kaisar dan formula kait bintang 7. Sejauh ini, hal itu efektif. Ada 9 gerakan dalam teknik pedang 10 kaisar yang menyegel surga. Dalam 3 bulan, Muyun telah menguasai 3 di antaranya, yang merupakan kemajuan pesat. Pada saat ini, sosok Xiao Yuner datang perlahan. Punya sesuatu. Xiao Yuner memandang Muyun dan tersenyum. Ya, Muyun berkata, guru mengajariku 12 sajak pedang, yang masing-masing sesuai dengan cara ilmu pedang. Setiap kali saya memikirkan hal ini, Muyun menyadari niat baik membunuh Tianyan. Gerakan pedang yang terakhir sulit untuk dilatih dalam waktu singkat. Muyun menggunakan pedang paling banyak sepanjang waktu. Bakatnya sungguh luar biasa. Namun, kekuatan dari rangkaian formula pedang ini pada umumnya tidak kuat. Selama periode waktu ini, Xiao Yuner juga selalu mahir dalam formula dunia yang dia praktikkan. Dia tidak perlu mempelajari dharma apapun. Dharma yang dia praktikkan adalah transmisi ingatan dari jiwa lain di tubuhnya. Selain itu, menurut Xiao Yuner, praktiknya terhadap rumus-rumus dunia tersebut dapat digambarkan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dalam beberapa tahun terakhir,
promosi dalam keluarga Xiao begitu cepat. Di satu sisi, keluarga Xiao berusaha keras untuk memberikan dukungan terbesar kepada Xiao Yuner. Di sisi lain, integrasi jiwa lain Xiao Yuner juga sangat lancar. Ketika ranah ditingkatkan, Anda harus tetap mengontrol formula seni bela diri. Awalnya, Mu Yun mengkhawatirkan Xiao Yuner. Dalam 3 bulan terakhir, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak diperlukan. Adaptasi Xiao Yuner lebih kuat dari dirinya. Apalagi setiap hari, dia memberikan bantuan fisik untuk Xiao Yuner. Boom! Saat Mu Yun dan Xiao Yuner berdiri di lembah, tiba-tiba, suara gemuruh bumi datang dari kedalaman Kaisan Daozong. Dari kejauhan, keduanya memandang, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Apa yang telah terjadi? Dalam 3 bulan ini, reruntuhan Kaisan Daozong sangat tenang. Dari mana datangnya kejutan yang tiba-tiba itu? Mereka saling berpandangan satu sama lain. Pada saat ini, mereka melintas satu demi satu dan menghilang ke dalam lembah. Sekali lagi, ia muncul di puncak gunung. Ratusan meter jauhnya, hanya sebuah istana di kedalaman Kaisan Daozong yang bisa dilihat. Saat ini, itu meledak. Asap tebal mengepul hingga 1000 kaki. Saat ini, ratusan orang berkumpul di sekitar istana yang meledak, dan banyak sosok di kejauhan datang satu persatu pada saat ini. Saat ini, Mu Yun tampak tenang dan dingin. Di antara kerumunan, Mu Yun menemukan bahwa jiwa dari keluarga jiwa, Tomahawk dari keluarga tulang yang membusuk, dan Chu Lingmin dari keluarga Chu semuanya terdaftar. Selain itu, Namong Jun, Namong Jue, kelaparan dan ribuan angin, Jun Ruolan, Xiao Pingsheng dan degradasi Xiao juga ada di 4 arah. Selain orang-orang ini, masih banyak lagi. Itulah orang-orang dari keluarga Tuoba. Tuoba Xuanli, pemimpinnya, adalah 5 tingkat wilayah Tongtian, kata Xiao Yuner saat ini. Selain itu, banyak juga Master Hua Tianjing berkumpul di sini. Semua orang memandangi istana yang terbakar, tampak waspada dan berhati-hati, dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Sepertinya istana itu tidak meledak tanpa alasan. Mu Yun tidak sedang terburu-buru saat ini. Dia juga tahu bahwa jika dia muncul sekarang, dia akan segera menemukan dirinya sendiri. Dia sekarang dalam kondisi yang sangat penting. Xiao Yuner memiliki 5 tingkat komunikasi. Menghadapi 3 atau 5 seniman bela diri di bawah 5 tingkat wilayah Tongtian bukanlah masalah, tetapi lusinan orang bergegas maju. Bahkan jika dia dilengkapi dengan formasi besar, sulit untuk mendukungnya. Saat ini, api sedang berkobar dan asap mengepul. Di aula, di antara lautan api, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Saat suara gemuruh terdengar, hanya seekor binatang buas besar dan tampak aneh yang muncul satu demi satu pada saat ini. Ia berwujud seperti badak, dan sisiknya berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Seperti serigala berkepala 3, ada juga ular berukuran besar dengan bentuk tubuh yang panjang dan dipercaya para penganut ular. Ratusan binatang buas, aneh dan berpenampilan baru, telah keluar dari lautan api saat ini. Pada saat binatang buas itu muncul, semua seniman bela diri yang hadir mengubah penampilan mereka. Nafas yang dikeluarkan oleh binatang buas ini tidak kalah kuatnya dengan seni bela diri di wilayah Tongtian. Benda apa ini? Di tengah kerumunan berseru. Binatang buas ini sangat mirip dengan binatang dewa di Changlan, tetapi mereka sangat berbeda. Tetapi pada saat ini, setelah sedikit panik, mata mereka satu persatu menyala-nyala. Binatang buas itu berkilauan dengan cahaya, yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah segel utama. Seorang prajurit menunjuk ke cahaya yang bersinar di punggung badak skala hitam dan berkata dengan penuh semangat, ada segel utama pada orang ini. Orang itu juga begitu. Begitu juga, pada saat ini, semua orang menemukan bahwa ada segel dominan pada setiap binatang buas. Meskipun tidak sekuat segel master pada tablet batu kura-kura yang mereka temui sebelumnya, segel master berbeda dari Jidan dan memiliki efek magis yang tak terbatas. Cukup menakjubkan untuk membantu sang master meningkat. Membunuh. Saat ini, Han Ming, jiwa dari keluarga jiwa, melambaikan telapak tangannya dan lebih dari selusin sosok di belakangnya. Saat ini, dia langsung membidik seekor piton dan langsung membunuhnya. Saat ini, omong kosong apa yang kamu katakan? Gu Suyue, Chu Lingmin, Namong Jun dan Jun Ruolan juga membunuh satu demi satu untuk merebut segel master. Banyak seniman bela diri di sekitar istana yang bisa melihat dengan jelas dan langsung membunuh mereka. Untuk sesaat, kekuatan pembatas pecah di sekitar istana.
Mu Yun dan Xiao Yuner berdiri di tempat mereka sekarang, dan tidak terburu-buru bertindak. Siapa yang meledakkan istana ini? Bagaimana binatang buas ini muncul? Saat ini, pertikaian semakin panas. Lusinan binatang buas telah tersebar, dan banyak ahli bela diri mengejar satu demi satu. Mu Yun dan Xiao Yuner muncul di samping istana yang meledak, tampak waspada. Nyala api berkobar, dan kedua orang itu terikat untuk melindungi tubuh mereka. Nyala api tidak dapat menimbulkan masalah besar bagi mereka. Memasuki istana, Anda hanya bisa melihat mural yang diukir dengan gulungan pemandangan di dinding yang rusak, dan banyak posisi di gulungan yang cukup kosong. Saya keluar dari lukisan itu. Mu Yun berkata perlahan, Kaisan Daozong kuat di masa lalu dan meninggalkan banyak detail. Mereka mengamati dengan cermat di aula sepanjang jalan. Banyak mural yang hancur akibat ledakan tersebut, sehingga sebagian besar kosong. Namun jauh di dalam aula, mereka masih menemukan mural yang masih sangat utuh. Namun saat ini, mural tersebut menggambarkan sosok seorang wanita. Wanita itu langsing dan anggun, berdiri di puncak gunung yang tinggi, membelakangi Mu Yun dan Xiao Yuner, seolah matanya sedang menatap gunung dan sungai di depannya. Saat ini, tiba-tiba mural itu bergetar. Sosok dalam gambar itu benar-benar bergerak saat ini. Secara bertahap, sosok itu berbalik dan menatap Mu Yun dan Xiao Yuner. Sekilas, Mu Yun dan Xiao Yuner merasa seluruh tubuh mereka sedingin jatuh ke dalam jurang. Perlahan, wanita di foto itu bergerak dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dia muncul di depan Mu Yun dan Xiao Yuner. Wanita itu tampak kabur dan menatap Mu Yun dan Xiao Yuner. Saat berikutnya, tiba-tiba, jari-jari wanita itu keluar dengan lembut. Mu Yun dan Xiao Yuner merasa kaku dan tidak bisa bergerak saat ini. Tekanan mengerikan wanita itu hampir membunuh Mu Yun dan Xiao Yuner secara langsung. Senior, saat ini, Mu Yun mengeluarkan dua kata dengan susah payah. Wanita itu memiliki tubuh yang panjang, postur tubuh yang anggun, dan matanya yang sangat cerdas. Namun, wajahnya terlihat muda, namun rambut putihnya menunjukkan beberapa perubahan. Saat wanita itu mendengar suara Mu Yun, dia mengalihkan pandangannya dan menatap langsung ke arah Mu Yun. Pada saat ini, dia memanfaatkan waktu dan membunuh peluang. Senior, Mu Yun sedang terburu-buru dan berkata langsung, seorang tetua, izinkan saya memberitahu Anda sepatah kata pun. Semuanya menghilang seperti angin dan debu. Saat ini, wanita itu tampak terkejut dan menghentikan telapak tangannya. Untuk waktu yang lama, wanita itu memandang Mu Yun dan berkata perlahan, di mana dia? Mendengar ini, Mu Yun merasa sangat lega. Di depan Anda, ini benar-benar orang yang dihormati di Jalan Kaisan. Mu Yun merasa tekanan fisiknya telah melemah dan segera berkata, saya melihat gulungan gambar di loteng kampung halaman murid Tao Kaisan puluhan mil jauhnya. Kemudian saya direkrut ke dalam gulungan gambar oleh sesepuh, dan tetua memberiku warisan susunan. Begitu kata-kata ini keluar, wanita itu tampak sedikit tak terbatas, menatap Mu Yun dan berbisik, dia selalu berada di sisiku, tapi dia tidak ingin melihatku. Dengan kata-kata ini, wanita itu tampak sedikit sedih. Saat berikutnya, wanita itu berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan sosoknya perlahan menghilang di antara aula. Saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner merasa lega. Mereka hanya merasakan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ini mengerikan. Momentum yang dibawa oleh wanita ini sangat buruk. Berdiri di sisi wanita, nampaknya bagian langit dan bumi ini sepenuhnya terpenjara oleh wanita tersebut. Xiao Yuner sekarang berkata sambil tersenyum, dia adalah Jalan Kaisan menghormati orang. Mu Yun berkata dengan nada yang sulit, meskipun saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati, bagaimana saya bisa tiba-tiba muncul di sini? Tidak cocok berlama-lama di sini. Ayo pergi dulu. Ya, saat ini, mereka melangkah keluar. Namun, ketika saya sampai di luar aula, beberapa sosok muncul tiba-tiba pada saat itu. Orang-orang itu memandang Mu Yun dan Xiao Yuner. Mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian mata mereka sangat terkejut. Tomahawk busuk tulang, Chu Lingmin, Jiwa Hanming, beberapa orang telah mencarimu selama 3 bulan, tetapi mereka tidak menemukanmu. Mereka mengira kamu melarikan diri. Tanpa diduga, mereka berani tinggal di sini. Saat ini, Mu Yun juga mengangkat alisnya. Xiao Pingsheng, Xiao dibuang. Kebetulan sekali, apakah bukan urusanmu jika mereka datang kepadaku?
Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin memeriksa tempat ini, silakan. Xiao terdegradasi saat ini, tetapi berjalan keluar selangkah demi selangkah, memandang Xiao Pingsheng dan berbisik, "Saudara Pingsheng, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi." Begitu ucapan ini keluar, Xiao Pingsheng juga memancarkan warna kejam di matanya. Mu Yun, Xiao Pingsheng mendengus, "Aku bisa menebak mengapa jiwa Han Ming dan tulang abadi Tomahawk mendatangimu, tapi mengapa Chu Lingmin mendatangimu? Aku khawatir kamu merampas sesuatu darinya dan membuatnya marah. Berikan padaku dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, bukan hanya kami, tapi kelompok mereka juga akan tertarik, dan kalian berdua akan sulit melarikan diri." Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun memandang beberapa orang dengan sedikit ketidakpedulian. Benar-benar mengira dia kesemek yang lembut, siapa yang bisa mencubit dua. Mu Yun mencibir, "Jika kamu ingin kami menyerahkannya, cobalah. Jangan mencoba bunuh diri, benar-benar bertarung. Beberapa orang dalam jiwa dinasti Han Ming menemukan kalian berdua di sini." Lusinan orang mengepung langit, "Kalian berdua akan mati." Mendengar kata-kata Xiao Pingsheng, Mu Yun mencibir dalam hatinya. Ada 6 di antaranya. Xiao Pingsheng memiliki 4 tingkat komunikasi. Di antara 5 lainnya, selain Xiao yang terdegradasi ke ranah Tongtian, ada 4 ranah Tongtian dan 1 takut. "Jangan takut, lakukan." Saat ini, Mu Yun berbisik. Xiao Yuner segera memegang belati dan sosoknya bersinar seperti hantu saat itu. Pada saat ini, Mu Yun memegang sisa pedang di tangannya, dan tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat, yang meledak pada saat ini. Pada saat ini, kedua pria itu melakukan gerakan instan, yang membuat Xiao Pingsheng, Xiao yang terdegradasi, dan lainnya terlihat berbeda. Apakah keduanya benar-benar mencari kematian? Tapi saat berikutnya, Xiao Pingsheng beberapa orang, tapi wajahnya berubah. Momentum yang ditunjukkan Xiao Yuner bukanlah 3 kali lipat, melainkan 5. Momentum kuat Mu Yun Tongtian dilepaskan dalam kombinasi dengan pedang Qi yang mengerikan. Boom! Xiao Yuner segera menekan Xiao Pingsheng. Pada saat ini, Mu Yun memotong pedang, dan 5 tubuh pedang yang ditempa meledak menjadi momentum yang kuat pada saat itu. Membunuh momentum. Kaisar pedang patah. Sebuah pedang keluar, seperti garis kaisar, berdiri di depannya. Sebentar lagi, garis kaisar ada pada saat itu, memegangnya di telapak tangannya dan pedang di kekosongan. Itu menghancurkan bumi dan jatuh pada saat ini. Boom! Ketika pedang itu keluar, seorang murid alam surga mati di tempat. Xiao Pai merasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Ini mengerikan. Kekuatan ledakan apa ini? Itu lebih baik dari dia. Ini baru beberapa bulan. Kekuatan Mu Yun hanyalah lapisan transformasi. Memotong. Pada saat ini, Mu Yun memegang sisa pedang dan seperti memasuki tanah tak bertuan. Sosoknya terus berubah di antara 5 orang tersebut. 5 jenderal yang dipimpin oleh degradasi Xiao bahkan lebih ganas saat ini. Tapi di depan Mu Yun, keganasannya tampak begitu lemah. Huang Mijian, roh pedang mengembun, seperti kaisar yang jatuh dari langit dan menebas dengan pedang, memotong semua vitalitas. Momentum teror pun pecah saat ini. Saat ini, mata semua orang bergetar. Xiao terdegradasi saat itu, terkejut saat mengetahui beberapa orang di sekitarnya telah menjadi mayat. Berdiri di depan tubuh Mu Yun, Xiao yang terdegradasi gemetar dan momentumnya lesu. "Kamu, aku." Xiao yang terdegradasi tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Mu Yun melangkah keluar dalam 1 langkah, dan pedang panjang itu jatuh ke tubuh degradasi Xiao dalam sekejap. "Aku memikirkan tentang urusan keluarga Xiao. Baik atau buruk, Yuner dan Yudan telah berada di keluarga Xiaomu selama bertahun-tahun dan tidak ingin bermusuhan denganmu, tetapi kamu tidak mau." Mu Yun dengan lembut mendorong tubuh Xiao yang terdegradasi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu ingin bertarung, aku tidak pernah takut pada Mu Yun." Mata Xiao Xie redup saat ini. Dia kesal. Mengapa memprovokasi Mu Yun? Bagaimanapun, Mu Yun juga merupakan putra Kaisar Dewa. Jika dia bisa bertahan hingga hari ini, dia tidak akan menjadi generasi yang sederhana. Tapi selama ini, degradasi Xiao tidak bisa diperbaiki. Pada saat ini, terdengar ledakan. Tubuh Xiao Pingsheng dipukul mundur oleh Xiao Yuner, meludahkan darah ke mulutnya dan menghantam reruntuhan bumi di bawah. Melihat kekuatan Mu Yun, begitu cepat menyelesaikan 5 Tong Tianjing, hati Xiao Pingsheng semakin dingin. Mu Yun ada di sini. Saat ini,
Xiao Pingsheng mencoba yang terbaik dan meraung. Wajah cantik Xiao Yuner terasa dingin, dan belati itu langsung melintasi leher Xiao Pingsheng. Bajingan sialan ini, Xiao Yuner berteriak dengan marah. Pergi. Saat ini, Mu Yun langsung meraih Xiao Yuner dan ingin pergi dari sini. Pergi. Kemana harus pergi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dalam kehampaan. Terpisah puluhan mil, suara itu terdengar. Saat berikutnya, Dao muncul. Di sekitar mereka, kerusakan tulang Tomahawk, ayo. Dia sedang mengepung binatang buas dan ingin mendapatkan lebih banyak Master Daoyin, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Xiao Pingsheng, dia segera datang. Mu Yun lebih penting daripada mendominasi Daoyin. Anjing yang luar biasa. Mu Yun memarahi pelan dan bersenandung, aku tidak bisa melepaskannya. Sekarang Tomahawk yang busuk tulang berdiri di udara, dengan postur ramping dan mata dingin dan arogan menatap Mu Yun. Ini benar-benar di sini. Pada saat ini, suara lain terdengar. Pada saat ini, jiwa Han Ming memimpin seni bela diri keluarga jiwa datang satu demi satu. Kamu sangat berani sehingga kamu tidak lari dan bersembunyi di sini. Sekali lagi, sebuah suara terdengar. Chu Lingmin juga memimpin sekelompok orang untuk datang saat ini. Melihat Mu Yun, Chu Lingmin ingin membelah mata dan cantusnya. Dia ingin meratapi darah dan daging Mu Yun. Pada saat ini, 50 atau 60 seniman bela diri yang menghubungkan surga dan wilayah tiba-tiba muncul. Mereka mengepung Mu Yun dan dia di tengah. Pada saat ini, ketiga pihak berdiri di tiga sisi, dan mata mereka terfokus pada Mu Yun. Klan jiwa dan klan tulang sangat menyadari hati membunuh Mu Yun. Saya khawatir kedua suku tersebut telah memberi perintah untuk membunuhnya Mu Yun di tanah gurun kali ini. Saya khawatir kedua suku itu akan mendapat imbalan yang mahal. Meski perasaan ini membuat Mu Yun sangat tidak bahagia, saat ini, aku harus mencari cara untuk pergi. 5 tingkat surga Xiao Yuner mirip dengan kekuatan jiwa Han Ming, Tomahawk yang abadi, dan Chu Lingmin. Satu musuh adalah 3, belum tentu lawan. Terlebih lagi, ketiga orang ini memiliki lusinan orang di sisinya, tidak kurang dari 10 prajurit berat yang melintasi langit. Mu Yun tidak bisa menjebak orang-orang ini meskipun dia mengandalkan barisan besar. Saat ini, Chu Lingmin terkejut saat melihat tubuh Xiao Pingsheng dan lainnya. Dia bersenandung dingin, hanya dalam beberapa bulan, kalian berdua telah meningkat pesat. Ini adalah waktu yang singkat untuk membunuh Xiao Pingsheng dan Xiao terdegradasi. Itu cukup untuk membuktikan bahwa mereka kuat. Saat ini, Mu Yun berkata dengan dingin, sebentar lagi, bukan kalian bertiga yang akan mengepungku, tapi aku akan mengejar dan membunuh kalian bertiga, sia-sia. Sayangnya, tidak ada waktu untuk itu. Jiwa Han Ming memandang Mu Yun dan berkata dengan lemah, hidupmu sangat berharga. Sepertinya klan jiwa benar-benar menjanjikan kondisi yang baik. Ceritakan padaku. Sol Han Ming tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, hanya saja. Jika kami bisa membunuhmu, keluarga kami akan mencurahkan seluruh sumber daya kami untuk membantu kami menjadi penguasa surga. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya senang dengan kondisi ini dan ingin bunuh diri. Berhenti bicara di sini. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Tomahawk yang busuk tulang mendengus. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia mencibir, apakah aku bilang aku akan lari? Yuner, bersiaplah. Ya, begitu Mu Yun mengatakan ini, dia mengepalkan tangannya. Saat berikutnya, batu darah hitam muncul di antara tangannya. Mu Yun mencibir, tidak mudah membunuhku. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan batu darah itu terlempar keluar pada saat itu. Ratusan batu darah berserakan, dan bau darah memenuhi udara dalam sekejap. Pada saat ini, ketiga pria itu, Tomahawk yang membusuk tulang, jiwa Han Ming dan Chu Lingmin, mengubah penampilan mereka dan mengeluarkan suara pada saat yang bersamaan. Hati-hati, kembali, menyebar. Ketiga orang itu berbicara satu demi satu, dan waktu naik pesawat mundur 10 mil jauhnya. Itu hanya beberapa tarikan napas. Begitu ketiganya tampak berubah, warnanya langsung membiru. Batu darah yang melayang-layang itu jatuh ke tanah. Jika diperhatikan lebih dekat, itu bukanlah serangan seperti bom petir dengan bau yang tidak sedap seperti yang mereka kira, melainkan hanya batu darah. Saat ini, saya bisa melihat di mana ada Mu Yun dan Xiao Yuner di lapangan. Mengejar. Pada saat ini, jiwa Han Ming bersenandung dingin dan seluruh tubuhnya bersifat pembunuh, hampir kental pada intinya.
Baik Bu Suyue dan Chu Lingmin juga merupakan pembunuh. Dasar bajingan, saya tidak percaya saya menyatukannya saat ini. Hanya, kamu ingin lari. Bisakah kamu melarikan diri? Dalam sekejap, puluhan sosok saling mengejar. Pada saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner terus melompat keluar angkasa, jauh dari reruntuhan Kaisan Daosong. Mu Yun tidak punya niat untuk memeriksa apakah ada rahasia di reruntuhan. Dalam menghadapi puluhan Tong Tianjing, dia dan Xiao Yuner jelas bukan saingan. Tidak mungkin bagi Mu Yun untuk melakukan keterampilan mencari kematian yang hebat kecuali dia dalam situasi putus asa. Keterampilan ini sangat kuat melawan langit, tetapi gigitan sebaliknya lebih kuat. Jalankan saja, Xiao Yuner berkata, saya tidak bisa menyingkirkannya. Beberapa saat yang lalu, mereka mampu mengejar jalan setapak. Aku tahu, Mu Yun berkata, keluarkan kompas Dewa Emas, temukan situs bersejarahnya, dan kita akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Orang-orang ini, berkumpul bersama, kita tidak bisa menjadi saingan, tapi begitu berpisah, kita mungkin tidak bisa menghadapi mereka. Ya, saat ini, mereka meninggalkan reruntuhan Sandaozong sepanjang jalan. Sepanjang jalan, Mu Yun juga terus memadatkan pola batas Tao, menunda kecepatan puluhan orang di belakangnya. Namun pengaruhnya sangat lemah. Sekarang dia dapat mengumpulkan 400.000 pola batas. Sangat mudah untuk membunuh Tong Tianjing dengan 1 dan 2 cara, tetapi 3 dan 4 kali. Dia paling banyak terjebak, dan dia bisa membunuhnya secara langsung. Adapun rangkap 5, sulit untuk dijebak. Semakin panjang jalur dominan, semakin kuat daya ledaknya dan semakin kuat pula laju pertumbuhannya. Kekuatan pengikatan pola batas saja tidak cukup, itulah yang terjadi. Jika dia bisa mengumpulkan 420.000 batas Tao dan menatonya, 5 seniman bela diri yang kuat di langit juga bisa bertarung. Sepanjang jalan keluar, rombongan orang di belakang juga terus mengejar. Ada tanggapan, Xiao Yuner tiba-tiba berbicara pada saat itu. Setelah ribuan mil melintasi bumi dan pegunungan, kompas Dewa Emas akhirnya merespons. Pada saat ini, saya dapat melihat bahwa pada kompas Tuhan, penunjuknya berkedip dan gelombang cahaya perlahan padam. Kiri depan, pergi. Saat ini, mereka segera mengubah arah. Saat ini, 3 tim yang mengejar di belakang sedang mengejar. Tomahawk yang busuk tulang tampak acuh tak acuh. Berlari, Mu Yun hanyalah sebuah benda berat yang tidak bisa bertahan lama. Bagaimanapun, mereka lebih tinggi dan lebih cepat. Saat ini, melihat Mu Yun dan Xiao Yuner berubah arah, Bu Suyue semakin diejek di dalam hatinya. Saudara Yue, seorang murid dari klan jiwa berkata, Mu Yun ini sangat aneh. Haruskah kita memberitahu saudara Suanyu? Hujan Buksuan, salah satu Tianjiao dari klan tulang yang masuk ke sini kali ini sudah berada di 7 tingkat wilayah Tongtian. Apakah kamu bodoh atau aku bodoh? Bu Zhao Yue bersenandung, Buksuanyu adalah kakak laki-lakiku yang tertua. Namun, jika dia membunuh Mu Yun, dia akan mendapat manfaat utama. Orang-orang di sekitarnya akan mendapat banyak manfaat. Tentu saja, aku juga bisa mendapat manfaat, tapi bagaimana denganmu? Anda tidak bisa mendapatkan apapun. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Jika aku mendapatkan kepala Mu Yun, semua keuntungan menjadi milikku, apakah aku akan kehilanganmu? Pemuda, yang langsung berbicara berkata, saya terlalu bodoh. Tomahawk yang busuk tulang tidak berkata apa-apa lagi. Di saat yang sama, di sisi lain, Chu Lingmin dan Hun Hanming juga enggan mengejarnya. Secara bertahap, puluhan mil jauhnya, sebuah kota kuno muncul di antara pegunungan. Jika dilihat lebih dekat, gaya arsitektur kota kuno ini cukup aneh. Di kedua sisi kota kuno, terdapat pegunungan tinggi dalam arah vertikal, dengan pepohonan rimbun, seperti 2 baris penjaga yang teliti. Kota kuno ini terjepit di antara 2 gunung ini dan menyebar dalam-dalam. Saat ini, gerbang kota kuno tersebut dalam kondisi compang camping. Gerbang kota yang tingginya puluhan kaki itu sudah lama rusak. Pada plakat di gerbang, 2 dari 3 karakter besar juga jatuh, hanya menyisakan 1 karakter kuno. Musim panas. Mu Yun dan Xiao Yuner saling memandang dan langsung bergegas ke kota kuno tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, terlihat jelas bahwa banyak orang sedang melihat-lihat kota kuno tersebut. Mu Yun dan Xiao Yuner memasuki kota kuno dan segera jatuh ke bagian bawah dan menyatu dengan kerumunan di bawah. Tak lama kemudian, terdengar suara hentakan di udara. Ratusan tokoh datang silih berganti pada saat ini,
dengan momentum yang luar biasa. Momentum ini juga menyadarkan banyak orang di kota kuno tersebut. Mereka melihatnya satu demi satu dan tampak berhati-hati. Aku bertanya siapa orang itu. Saat ini, sesosok tubuh berdiri di puncak menara yang terlihat terpelihara dengan baik di kota kuno tersebut. Jiwa Hanming, tomahawk busuk tulang, apa yang kalian berdua lakukan begitu keras? Suara itu terdengar, dengan sedikit nada bertanya. Ketika jiwa Hanming dan tomahawk yang membusuk tulang melihat pria itu, mereka juga terlihat tidak wajar. Li Pinxiang, kenapa kamu ada di sini? Melihat pemuda berkemeja panjang berwarna kuning tua, mereka pun bertanya balik saat itu. Apa maksudmu? Apa yang aku lakukan di sini? Li Pinxiang tersenyum dan berkata, saya menemukan tempat ini. Menurut Anda apa yang saya lakukan di sini? Mengapa? Kalian berdua juga mendapat berita dan ingin datang dan mencari tahu. Begitu ucapan ini keluar, keduanya tampak aneh. Gu Xianyu tidak bermaksud menyembunyikannya, tetapi langsung berkata, kami datang ke sini setelah Mu Yun dan Xiao Yuner. Hah? Begitu dia mengatakan ini, Li Pinxiang tampak terkejut. Mu Yun, hati Li Pinxiang mencelos. Dia berasal dari gerbang Seng Xuan dari surga kelima dan berada di bawah gerbang Kaisar Xuan dari surga kelima. Keluarga Li Pinxiang memiliki status tinggi di gerbang Seng Xuan. Li Pinxiang sendiri juga merupakan favorit surga. Kali ini, gerbang Seng Xuan tidak akan membiarkan munculnya reruntuhan banjir dan kelaparan, apalagi Mu Yun. Saya sudah di sini dan tidak menyadari mereka datang. Kata Li Pinxiang. LV Yuan, bagaimana denganmu? Saat ini, Li Pin cukup kosong dan memiliki suara yang nyaring. Untuk membunuh Mu Yun, mereka tidak menyembunyikannya. Keluarga kaisar dan keluarga penggembala memiliki kebencian yang kuat. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Di kejauhan, di sebuah gedung tinggi, sesosok tubuh keluar dari jendela loteng dan berkata perlahan, saya juga tidak menyadarinya. LV Yuan keluar saat ini, mengenakan pakaian militer biru muda, dengan tubuh kekar dan momentum suram. Kedua pria itu, tomahawk yang abadi tulang dan jiwa Hanming, keduanya terlihat aneh saat ini. Orang ini juga ada di sini. LV Yuan adalah surga ke-8, dan Dewa Terbang adalah Tianjiao. Di surga ke-8, Sekte Dewa Terbang dan klan jiwa Kaisar Teng Fei adalah dua kekuatan super kelas 1. Di antara Fei Huang Shenzong, selain Kaisar Langit Teng Fei, yang memiliki kekuatan terbesar, ada 4 wakil kepala keluarga. Ma, LV, Wang dan Dong adalah 4 Master Super Dunia. Oleh karena itu, keluarga Ma, keluarga Lu, keluarga Wang dan keluarga Dong juga merupakan 4 pembuluh darah terkuat di Sekte Dewa Fei Huang. LV Yuan berasal dari keluarga LV. Meskipun Fei Huang Shenzong, klan jiwa, gerbang Seng Xuan, dan klan tulang adalah hubungan kerjasama, klan jiwa dan klan tulang tidak tunduk pada gerbang Fei Huang Shenzong dan Seng Xuan. Kedua ras kuno ini sangat setia kepada Kaisar Ming. Oleh karena itu, jiwa Hanming dan pembusukan tulang tomahawk tidak takut melihat Li Pinxiang dan LV Yuan. Mereka hanya mengira Mu Yun ada di sini dan mereka ada di sini. Ada 2 pesaing lagi, dan hati mereka pasti tidak bahagia. Anak ini aneh dan pandai bersembunyi. Dia bersembunyi di Kaisan Daozong selama 3 bulan. Ini benar-benar seperti tikus. Pada saat ini, Chu Lingmin membawa orang dan jatuh dengan selamat tanpa berkata apa-apa. Keempat pihak ini awalnya menjalin hubungan kerjasama. Meskipun dia tidak begitu dekat, dia berasal dari kewarganegaraan Chu. Jika keempat orang itu tidak dapat menemukan Mu Yun, berbahaya jika menembaknya. Saat ini, Li Pinxiang tersenyum tenang dan berkata dengan tenang, karena anak ini telah datang ke sini, cari saja. Ya, LV Yuan tampaknya tidak senang untuk banyak bicara, dan tidak mengatakan apapun saat ini. Tapi mereka berdua, tomahawk yang abadi tulang dan jiwa Hanming, merasakan sesuatu yang salah. Kedua orang ini sepertinya menyembunyikan sesuatu dari mereka. Namun saat ini, banyak sosok muncul di kota kuno itu. Perhatikan baik-baik, totalnya ada 3 orang, dan masing-masing pihak sepertinya hanya 7 atau 8 orang. Chu Lingmin melihat pemandangan ini, tapi matanya berbinar. Nangong Ling Yue, Tuo Basiu, Xiao Yuanchun. Chu Lingmin memandang ketiganya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu ada di sini? Dengan itu, Chu Lingmin mengajak orang-orang untuk bersandar ke arah ketiga orang itu. Klan jiwa, klan tulang, gerbang Seng Xuan dan Fei Huang Shenzong memiliki hubungan yang buruk satu sama lain,
tetapi jika ada musuh asing, mereka akan konsisten satu sama lain. Chu Lingmin merasa sangat tidak nyaman di antara keempat kekuatan tersebut. Tapi sekarang, melihat orang-orang Xiao, Namong dan Tuoba muncul, saya merasa lega. Bahkan jika dia membuat pihak lain tidak senang, 4 lawan 4, dia tidak takut. Xiao Yuanchun sepertinya cukup akrab dengan Chu Lingmin. Saat ini, dia berkata, ini adalah kota keluarga-keluarga Xia di masa lalu. Kami telah berada di sini selama beberapa waktu. Kota keluarga Xia, sudah lama sejak Anda memasuki tanah reruntuhan ini, dan Anda tahu banyak tentang beberapa hal. Wilayah Daxia, keluarga Xia dan Kaisan Daozong adalah dua tuan. Daerah di mana orang-orang ini berada adalah wilayah-wilayah Daxia. Kota keluarga Xia, Chu Lingmin segera berkata, apa yang kamu temukan? Xiao Yuanchun menggelengkan kepalanya. Saat ini, Chu Lingmin melanjutkan, saya mengikuti Mu Yun sampai ke sini. Apakah Mu Yun ada di sini? Xiao Yuanchun belum berbicara, tapi Tuoba Xiu mau tidak mau mengatakannya. Terakhir kali, Mu Yun baru saja mendengar beritanya. Bersama Ye Fu dan Ye Yi, mereka membuat keributan di selatan reruntuhan suci Xiaoyao. Saat itu, Lu Ji berkebangsaan Ye muncul dan membunuh prajurit berkebangsaan Tuoba. Orang Tuoba kehilangan muka dalam hal ini. Kali ini, pihak keluarga juga memberi isyarat. Jika kamu bertemu Mu Yun, kamu bisa membunuhnya. Awalnya, Mu Yun telah dikenang oleh Kaisar Surgawi Utama. Misalnya, 4 kekuatan di depan kita, Gerbang Sengsuan, Fei Wang Shenzong, Klan Jiwa, dan Klan Tulang, bertekad untuk membunuh Mu Yun. Oleh karena itu, orang Tuoba tidak begitu serius dalam membunuh Mu Yun. Bunuh ketika Anda punya kesempatan. Tidak ada kesempatan. Namun, Tuoba Xiu Ben adalah orang yang kompetitif. Membunuh seseorang dan membunuh putra Kaisar Dewa adalah perasaan yang sangat berbeda. Dan Mu Yun, entah apakah dia memiliki apa yang disebut keberuntungan. Qi Yun adalah hal yang misterius. Jika Anda membunuh putra Kaisar Dewa dan mendapatkan keberuntungannya, Anda tidak bisa naik surga selangkah demi selangkah, dan Anda akan menjadi Kaisar Dewa di masa depan. Pada saat itu, Chu Lingmin, Xiao Yuanchun, Namong Lingyue dan Tuoba Xiu berbicara secara detail. Di sisi lain, Tomahawk yang busuk tulang dan jiwa Han Ming juga pergi bersama Li Pinxiang dan LV Yuan. Sekarang, di kota kuno, di sebuah istana, Chu Lingmin, Xiao Yuanchun, Namong Lingyue dan Tuoba Xiu duduk berhadapan. Di pavilion, semua orang di sekitar mundur. Apa yang sedang terjadi? Chu Lingmin berkata, meskipun keluarga besar kita tidak berurusan dengan keluarga Ye, mereka tidak pernah ada hubungannya dengan Kaisar Surgawi lainnya. Saat ini, situasi di dunia Changlan menjadi semakin menarik. Kaisar Surga, Kaisar King Yu, keduanya sangat cocok. Penggembalanya kelihatannya lemah, tapi tidak demikian. Melihat Mu Yun sendirian, dia banyak hubungannya dengan Bing Huang dan Sui Ling. Selain itu, Klan Ye, Istana Dewa Es, Naga Pengguncang Laut, dan Naga Yan kuno, yang berbagi hidup dan mati dengan Klan Ye, adalah kekuatan kelas 1. Selain itu, Mu Qingyu, yang jarang muncul, telah menjadi Kaisar Dewa. Di Changlan ini, sulit untuk memastikan bahwa hanya sedikit pasukan kelas 1 yang berada di bawah yurisdiksi Mu Qingyu. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Meskipun dari segi penjelasannya, 8 Kaisar Surgawi dari keluarga kekaisaran adalah 8 kelas 1, ditambah keluarga jiwa dan keluarga tulang, yang merupakan kombinasi dari 10 kekuatan kelas 1, keluarga kekaisaran tampaknya memiliki keuntungan besar. Namun pada akhirnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, meskipun 6 keluarga terpisah dari keluarga Ye, mereka tetap tidak berpartisipasi dalam hal ini. Kamu terlalu banyak berpikir. Namong Lingyue mengenakan rok kuning panjang, yang menonjolkan postur anggun dan suaranya yang manis. Saat ini, dia berkata, kebetulan bertemu di sini. Awalnya, kami bertiga saling bertanduk. Li Pinxiang dan LV Yuan dibatasi oleh kami di sini. Kali ini, Tomahawk yang busuk tulang dan jiwa Han Ming akan datang. Meskipun kamu juga datang, jumlahnya 4 lawan 4. Kami tidak memiliki kelebihan atau kekurangan. Mendengar ini, Chu Lingmin mengangkat alisnya. Apa yang kamu temukan? Kata Chu Lingmin. Ketiganya menggelengkan kepala. Orang-orang kami diutus untuk menggali 3 kaki dan mencari rahasia di kota kuno.
Hanya saja kota kuno itu sangat besar, belum pergi. Xiao Yuanchun sabar. Chu Lingmin lalu berkata, saya juga memeriksa sekte Kaisan Tao. Memang banyak penemuan, tapi kebanyakan berguna untuk mengubah surga. Sungguh aneh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kekuatan puncak Kaisan Daozong pada saat itu sebanding dengan kekuatan masing-masing dari 8 kaisar surgawi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah level kelas 1 teratas. Apa yang tertinggal harus dilihat bahkan oleh orang kuat di Rongtianjing, yang juga akan mematahkan kepala mereka. Namun mereka tidak menemukan banyak. Mendengar ini, Tuo Basiu berkata, bagaimanapun, sudah ratusan juta tahun sejak hari ini, dan banyak yang mungkin sudah tidak ada lagi. Semua orang mengangguk. Chu Lingmin berkata lagi, lalu mengapa kamu tinggal di sini begitu lama? Ketiganya saling memandang dan tidak berbicara. Saat ini, Chu Lingmin juga melihat beberapa petunjuk dan berkata sambil tersenyum, ada 4 sisi yang berlawanan. Li Pinxiang, Eleve Yuan, Jiwa Hanming, dan Tomahawk. Yang busuk tulang tidak mudah untuk dihadapi. Mendengar ini, ketiganya tidak berdaya. Saya harus mengatakan bahwa kedatangan Chu Lingmin benar-benar merusak situasi mereka.